Setelah mengalahkan 10 lawan, Jin melangkah di atas arena berubin mengilat menuju barisan siswa yang tersisa. Dia berhenti tepat di depan Belop Smiths. Seluruh tubuh Belop gemetar ketakutan, keringat dingin membanjir. Dia tidak bisa mengerti, mengapa Tuan Muda memilihku? Apakah karena aku lemah sehingga dia ingin menggunakan aku untuk unjuk kekuatan, memperbaiki disiplin militer? Belop, panggil Jin. Suaranya tenang luar biasa. Belop tersentak, gagap menjawab, iya, Tuan Muda." Jin menatap langsung pada siswa yang panik itu, perlahan menjelaskan, "Aku cukup lelah setelah bertarung dengan 10 orang, tapi kau, sebaliknya, masih sepenuhnya sehat. Meskipun begitu, aku akan tetap lebih kuat darimu. Itulah alasan aku ingin bertarung denganmu." Hah? Belop bingung, tidak mengerti maksud Jin. Apa maksudnya itu? Sebelum dia sempat mengerti, Jin sudah menerjang. Aura pembunuh merah menyala menyelimutinya saat dia mengayunkan pedangnya dari atas dengan kecepatan mengerikan. Terkejut oleh serangan itu, Belop hanya sempat berteriak nyaring dan buru-buru mengangkat pedangnya untuk menangkis. Klang, suara benturan logam berdering memekakkan telinga. Kekuatan dari serangan Jin terlalu mengerikan, mendorong Belop mundur, kedua tangannya mati rasa. Tuan Muda, mengapa Anda?" Pertanyaannya terputus oleh serangkaian serangan badai. Jin tidak memberi lawannya sedetik pun untuk bernapas. Pedang di tangannya berubah menjadi badai biru kehijauan, terus-menerus menghantam. Suara klang, klang bergema di seluruh arena saat Belop berjuang menangkis. Benar-benar kewalahan di hadapan kekuatan Jin. Suara dentangan keras dua pedang kayu bergema di seluruh lapangan latihan yang tertutup salju putih. Belop menggertakkan gigi, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkis serangan dahsyat Jin. "Kau menangkisnya dengan baik," komentar Jin, senyum percaya diri tipis tersungging di bibirnya sementara tatapannya setajam pisau. Terkejut oleh pujian itu, Belop hanya bisa tergagap. Terima kasih." Namun pada saat itu juga, Jin beraksi. Dia tiba-tiba mengayunkan tangan, melemparkan segenggam salju dingin membekukan tepat ke wajah Belop. Terkejut oleh serangan mendadak itu, Belop berteriak lalu terhuyung mundur, panik menggosok matanya. Tanpa membuang sedetik pun, Jin melesat maju seperti bayangan. Memanfaatkan celah lawannya, dia berputar dan melancarkan tendangan kilat ke sisi tubuh Belop. Benturan keras itu membuat Belop berteriak kesakitan dan terlempar. Dia tersandung dan mendarat di atas batu yang dingin, satu tangan memegangi sisi tubuhnya yang nyeri, wajahnya meringis kesakitan, berusaha bangkit setelah serangan itu. Ujung pedang kayu Jin berhenti tepat di depan leher Belop yang tergeletak di tanah, terengah-engah. Mata siswa itu membelalak, dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan. Tuan Muda, apa yang kau lakukan?" Jin menatap dingin ke bawah, bayangannya menutupi lawannya. "Kau pikir aku memanggilmu ke sini hanya untuk bertarung?" Jin berkata, "Aku bisa saja membunuhmu saat itu juga." Dia menarik kembali pedangnya, suaranya tanpa sedikit pun belas kasihan. "Bangunlah, aku hanya akan berbelas kasihan sekali ini saja." Belop terhuyung-huyung berdiri sambil menopang pedangnya, merasakan bisikan dari siswa lain yang mengamati dari jauh. Tepat pada saat itu, semburan cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Itu aura!" Mesa berseru kaget, matanya membelalak menyaksikan pemandangan yang tak terduga itu. Raungan keluar dari tenggorokan Belop saat aura kuat berputar di sekelilingnya, mengubah pedang kayu biasa menjadi senjata yang bersinar. Kekuatan terpancar dengan ganas, bahkan membuat udara di sekitarnya bergetar. Ketakutan terlihat jelas di wajah Mesa. Dia buru-buru berkata, "Pelatih Garon Altemir, kita harus menghentikan ini. Jika terus berlanjut, Tuan Muda akan berada dalam bahaya." Garon mengerutkan kening, ekspresinya tegang, tetapi sebelum dia sempat bertindak, suara Jin terdengar, dingin dan penuh otoritas. "Ini adalah perintah. Apa yang kalian lihat hari ini, bawalah itu ke liang kubur. Perintah Tuan Muda Runcandel adalah mutlak." Garon menunduk, suaranya penuh pasrah. "Saya mengerti." Mesa yang berdiri di sampingnya hanya bisa terdiam membeku. Dikelilingi oleh aura keemasan, Belop menatap lurus ke arah Jin. Tatapannya tidak lagi takut, melainkan penuh keteguhan. "Apakah ini benar-benar yang kau inginkan, Tuan Muda?" Senyuman puas terlihat sekilas di bibirnya. "Benar." Jin menatap lurus lawannya. "Jika kau tahu cara menggunakan aura," Jin berkata, suaranya tenang dan penuh provokasi, "jangan menahannya." Tantangan Jin bagaikan percikan api yang menyulut tong mesiu. Wajah Belop Smiths berkerut, ia menggertakkan gigi, kemarahan membara di matanya. Penampilan santai biasanya menghilang, digantikan oleh kebencian dingin. "Kau telah melakukan kesalahan, Tuan Muda," Belop menggeram. Setiap kata berdesir melalui giginya.
Jika kau ingin melawanku, seharusnya kau melawanku dulu. Begitu selesai bicara, Belop meledak. Aura emas yang menyilaukan memancar dari tubuhnya, berputar-putar seperti badai. Bersamaan dengan teriakan nyaring, ia melesat ke depan. Tubuhnya berubah menjadi bayangan buram. Pedang kayu di tangannya kini diselimuti cahaya terang, menebas dengan kekuatan petir. Menghadapi serangan yang dahsyat itu, Jin tetap tenang. Ia mengangkat pedangnya untuk menangkis. Dua pedang kayu berbenturan menciptakan suara ledakan yang memekakkan telinga. Semburan energi merah dan emas berkobar dengan ganas. Kekuatan tumbukan yang mengerikan menciptakan gelombang kejut yang menyebar, melemparkan keduanya ke belakang. Kaki mereka terpeleset di lantai batu, meninggalkan goresan dalam sementara debu dan pecahan berterbangan. Setelah benturan pertama, ada jeda singkat. Jin berdiri teguh lagi, tapi jantungnya berdebar kencang. Keterkejutan terlihat jelas di mata birunya. Ia terdiam, pikirannya berusaha memproses kekuatan tak terduga yang baru saja dihadapinya. Aku tidak menyangka dia sekuat ini, pikir Jin dalam hati. Perasaan terkejut merayapi dirinya. Aku memang sudah tahu Belop sangat kuat. Setiap kali para siswa berlatih tanding, dia selalu menemukan keterampilan dan strategi lawan, lalu bertarung seimbang dan sengaja kalah dengan cara yang masuk akal. Sebuah ingatan melintas di benak Jin. Gambaran Belop dalam pertandingan sebelumnya dengan mudah menguasai lawan, lalu menerima kekalahan yang sudah diperhitungkan. Membiarkan lawan merayakan kemenangan kosong, sementara dia seolah sedang menganalisis sesuatu. Dalam sekejap, Jin tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Tidak disangka dia sudah bisa menggunakan aura. Di hadapannya, Belop menggeram, mengerahkan seluruh kekuatannya pada pedang besarnya. Aura keemasan terang membias, menyelimuti bilah pedang raksasa saat menebas ke bawah dengan beban 1000 ton. Sebagai balasan, Jin juga mengerahkan kekuatannya. Pedangnya memancarkan aura biru dingin, langsung menghadapi serangan badai. Dua aliran energi bertabrakan dengan dahsyat, menciptakan ledakan memekakkan telinga yang mengguncang seluruh arena. Belop menggertakkan giginya. Seluruh tubuhnya gemetar karena pukulan di tangan yang memegang pedang. Belop berseru ngeri. Kehilangan senjata, Belop sepenuhnya terekspos. Memanfaatkan kesempatan dalam sekejap mata, Jin melesat seperti hantu. Tangan berpelindungnya mencengkram erat kerah baja zirah Belop, mengangkat lawan dari tanah dengan mudah seolah tanpa mengeluarkan sedikit pun tenaga. Sebelum Belop sempat sadar, Jin dengan cepat menguasainya dari belakang. Belop tergeletak tak bergerak di tanah. Pertandingan telah berakhir. Belop berlutut di lantai arena yang dingin. Rambut pirangnya yang lepek menutupi wajahnya yang berlumuran keringat. Dia terengah-engah, berusaha bangkit namun sia-sia. Matanya mendongak, penuh kebingungan dan kemarahan, menatap tajam ke arah Jin. Kenapa kau berhenti? Belop tergagap, suaranya parau karena kelelahan dan amarah. Kau bilang ingin pertarungan yang serius kan? Kalau begitu, kau harus bertarung sampai akhir. Jin hanya berdiri diam, wajahnya tenang luar biasa. Mata birunya tak bergeming sedikit pun. Keheningan Jin bagai menyiram bensin ke dalam api. Belop menggeram, kepedihan yang menyesakkan membanjiri dadanya. Apa, kau senang mempermainkan orang lain? Bagaimana bisa aku senang? Jin menjawab pelan, suaranya datar. Kalau begitu, kenapa? Belop berteriak, keputusasaan jelas terpancar di matanya. Tatapan Jin sedikit berubah, sekilas ada kesedihan. Memicu amarahmu seperti ini, aku juga sangat terluka. Katanya, suaranya merendah, bahkan lebih sakit dari yang kau kira. Tangan berpelindung besinya mengerat, menghasilkan suara kling yang kering. Belop benar-benar bingung. Apa yang kau tahu tentang aku sehingga kau mendorongku sampai sejauh ini? Jin membungkuk, mengambil pedang kayu yang tergeletak di lantai. Gerakannya lambat dan tegas. Seperti yang kau katakan, aku tidak mengenalmu. Tapi, ada satu hal yang aku tahu. Dia berbalik menghadap Belop, tatapannya menjadi tajam luar biasa. Perhatian adalah kemewahan yang hanya diperuntukkan bagi yang kuat. Kau lebih lemah dariku dan juga lebih baik hati dariku. Tentu saja, itu adalah hal yang aku suka. Tapi, Jin melangkah maju, meletakkan tangan berpelindung besinya di bahu Belop. Sentuhan tak terduga itu membuat Belop tersentak, menatapnya dengan heran. Suara Jin terdengar, tegas namun juga syarat dengan bobot kebenaran yang kejam. Kau tidak akan bisa bertahan hidup di neraka ini jika terus mempertahankan kebaikan hatimu itu.
Jin menatap lurus ke arah Belop, suaranya serius sekaligus tulus. Belop, jadilah kuat agar kau bisa melindungi kebaikan hatimu itu, bersama denganku, dan bersama dengan semua orang. Aku minta maaf karena melakukan sesuatu yang terlalu keras. Belop berlutut di atas batu putih, rambut pirangnya lepek karena keringat, wajahnya basah kuyup oleh air mata. Ia terisak dalam diam, merasa sedih dan kelelahan. Jin berlutut di sampingnya, dengan lembut meletakkan tangan di bahu rekan setimnya, senyum menyemangati terukir di bibirnya. Tepat pada saat itu, beberapa pelayan membawa pot-pot sup panas dan keranjang roti yang harum ke halaman. Mereka tertegun melihat pemandangan di hadapan mereka. Seorang wanita berseru kaget, "Ya Tuhan!" Yang lain berbisik cemas, "Sesi latihannya belum selesai. Bagaimana kalau kita kembali nanti saja?" Mendengar suara mereka, Jin mengangkat kepalanya. Suaranya tetap tenang. "Tidak apa-apa, bawa saja masuk." Mendengar itu, Belop segera menyeka air mata yang masih membasahi pipinya. Ia berdiri tegak, meskipun sedikit terhuyung, namun matanya memancarkan apu tekad baru. Ia menatap Jin dan berkata dengan tegas, "Tuan muda, mohon pergilah untuk mengambil makanan hari ini." Jin menatap wajah Belop yang gigih, senyum hangat dan puas menyebar di wajahnya. Sinar matahari menerpa rambut hitamnya, membuat senyum itu semakin bersinar. "Baiklah," jawab Jin, "bahwa bagianmu bersama dengan bagianku."